Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puja bagi Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bertemu walaupun hanya melalui eh, record terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Salawat dan salam kita turut kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, taubat-taubatnya dan istiqomah dan muslim. Baik, sekarang saya akan membahas terkait dengan kebijakan perubahan KMA 450 tahun 2024 yang mengalami perubahan menjadi KMA 1503 tahun 2025. Di dalam materi nanti yang saya sampaikan ini ada terkait dengan kenapa sih atau apa sih yang terjadi ketika KMA ini berubah dari 450 menjadi 1503. Materi disampaikan berkaitan dengan penugasan pada mata kuliah kebijakan dan pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Profesor Laili Komaria MSI. Jadi di dalam slide ini, di dalam materi ini, saya akan mencoba untuk membahas terkait dengan perbandingan dua regulasi kurikulum madrasah. Yang tahun 2024 itu bernomor 450 dan tahun 2002 ini bernomor 1503. Jadi ini dilihat dari segi kebijakan. Berkaitan dengan arah kebijakan. Jadi kebijakan dari 450 ke 1503, kebijakannya ini transisinya ini mengubah pada dua hal. Yang pertama adalah kurikulum berbasis cinta atau KBC, dan yang kedua pendekatan pembelajaran mendalam. Di mana di dalam KBC ini, kurikulum berbasis cinta itu adalah pendekatan kurikulum yang lebih menekankan kepada agar pembelajaran itu yang memanusiakan manusia. Artinya dia lebih friendly, dia lebih eh, bagaimana sih sebenarnya kondisi yang ada baik itu dari ke segi diri sendiri, kemudian ketika dia pembelajaran, cinta ilmu, kemudian juga lingkungan, tanah air dan seterusnya seperti itu ya. Jadi ini terkaitan dengan lebih humanis gitu loh. Kemudian juga keterhubungan peserta didik dengan guru, lingkungan, dan juga masyarakat. Dan terakhir, terkait dengan KBC, arah kebijakan KBC ini adalah penguatan pendidikan karakter, di mana di sini karakter ini berbasiskan dengan kasih sayang, empati, dan juga nilai-nilai moderasi. Itu terkait dengan KBC. Kemudian terkait dengan pendekatan pembelajaran mendalam, ini fokus pada pemahaman konseptual, bukan hanya sekedar hafalan. Jadi bagaimana siswa itu tidak hanya sekedar menghafal, tapi dia memahami tentang konsep-konsep yang ada. Dasarnya sekali dia mengetahui. Kemudian bagaimana nanti dia akan melakukan eksplorasi. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Jadi bukan hanya sekedar apa, tetapi bagaimana dan seterusnya gitu ya. Jadi yang diminta adalah agar murid itu betul-betul bisa berpikiran untuk memiliki pemikiran yang lebih tinggi gitu, HOTS. Dan terakhir itu menekankan pada kerja kolaboratif, kemudian kreativitas, dan juga problem solving. Jadi ya tadi, kembali lagi ke pertama tadi, tidak hanya dalam bentuk berpikir pemahaman secara konseptual, tetapi juga menekankan pembelajaran itu berkolaborasi, lebih kreatif. Kenapa? Karena mereka lebih memahami gitu loh. Dan juga akan mendapatkan eh, solved. Jadi akan mendapatkan problem solved ya, solving gitu. Jadi mereka bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang ada. Gitu.
Jadi bisa dikatakan bahwa arah kebijakan baru yang 1503 tahun 2025 ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi dia menggeser paradigma pembelajaran itu menuju pendekatan humanis dan juga mendalam. Kemudian yang kedua, secara perubahan substantif. Jadi apa sih sebenarnya poin-poin yang terjadi perubahan dari KMA 450 ke KMA 1503? Yang pertama adalah penguatan landasan kurikulum. Di sini terjadi penegasan pada filosofi, nilai-nilai, akhlak, dan juga prinsip cinta dalam pembelajaran di madrasah. Jadi apa sih landasnya? Landasannya itu apa gitu. Jadi dikuatkan itu. Kemudian yang kedua, intrakurikuler dan juga kokurikuler berbasis cinta, di mana intrakurikuler ini itu adalah mapel inti yang dirancang dengan pendekatan pengasuhan gitu ya. Jadi KBC itu juga masuk di dalam sana di intrakurikuler. Kalau yang lalu tidak ada. Jadi tidak ada pendekatan-pendekatan KBC di sini. Tapi di 1503 itu ada. Karena dia berbasis dengan cinta. Kemudian kokurikuler itu terarah pada pembentukan karakter. Jadi kalau di KMA 450 tahun 2024, pembelajaran itu untuk kokurikuler, dia menggunakan P5RA. Tetapi di dalam KMA 1503, dia lebih mengarah kepada pembentukan karakter. Apa saja nanti akan saya jelaskan. Kemudian selain itu juga dia orientasinya tidak hanya sekedar akademik, tetapi juga bagaimana supaya emosional siswa itu lebih terpantau, lebih terkendali gitu ya. Kenapa ya? Karena pembelajaran dari intrakurikuler dan kokurikuler itu sudah berbasis cinta. Selanjutnya perubahan substantif itu adalah ekstrakurikuler pramuka. Di KMA yang terbaru itu menegaskan bahwa pramuka adalah kegiatan wajib, kegiatan ekstrakurikuler yang wajib. Karena kita mengetahui sendiri bahwa pramuka atau kepanduan itu melatih disiplin, kepemimpinan, cinta lingkungan, dan juga kemandirian. Kemudian yang keempat, dari struktur kurikulum. Pada KMA 1503 terjadi penyesuaian kurikulum inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus agar lebih adaptif dan juga humanis. Jadi makanya ada struktur baru khusus untuk MI, LB, MTS LB, MALB, Madrasah Ibtidaiyah luar biasa, Madrasah Tsanawiyah luar biasa, dan Madrasah Aliyah luar biasa. Dan terakhir perubahan substantif. Yang paling penting yang paling penting sekali itu adalah adanya jam JP ya, jam pelajaran baru dan penambahan mapel coding dan KA. Jadi ini juga disesuaikan, tidak bisa kita langsung menerapkan di madrasah terkait dengan mapel coding dan juga KA. Pasti ada persyaratan-persyaratan untuk pengajarannya, proses pembelajarannya. Kenapa? Karena mapping coding ini ditambahkan untuk bisa melatih literasi digital dan computing thinking. Jadi, bagaimana murid kita ini bisa memiliki jiwa untuk literasi digital, tidak hanya sekedar eh, menerima informasi, tapi dari telaah gitu ya. Jadi kan banyak sekali tuh, makanya perlu ditelaah. Kemudian KA untuk bisa eh, coding-coding gitu ya. Jadi murid-murid kita itu diharapkan untuk bisa, kalau istilahnya itu AI gitu ya. AI. Jadi tidak sekedar hanya sambil lalu saja materi mapel yang didapatkan, tetapi ada regulasi yang ada. Jadi untuk bisa lebih literasi dalam hal digitalnya dan juga dalam segi computing thinkingnya. Kemudian
Selanjutnya adalah ketika perubahan ini dilakukan, maka ada implikasi. Jadi implikasi dari kebijakan-kebijakan itu apa sih, dampak dari kebijakan yang ada itu apa? Yang pertama adalah modernisasi kurikulum madrasah. Kurikulum itu seharusnya menyesuaikan dengan tuntutan zaman dalam hal integrasi digital. Jadi bukan hanya memanfaatkan digital, tapi dia bisa mengintegrasikan. Kemudian selain itu juga mampu untuk menerapkan coding dan juga project. Dan terakhir, penekanan pada inovasi pembelajaran. Jadi tiga hal ini yang menyebabkan perlunya atau dampak dari modernisasi kurikulum madrasah. Kemudian yang kedua, penguatan karakter dan pembelajaran mendalam. KBC itu untuk bisa memperkuat pembelajaran yang kaya interaksi dan juga pembentukan moral, spiritual, dan juga emosional. Jadi diharapkan murid-murid itu memiliki karakter yang memang diperlukan gitu ya. Karena kondisi sekarang itu serba miris gitu ya, terkait dengan karakter-karakter. Dan tadi sudah saya sampaikan terkait dengan apa itu pembelajaran mendalam. Kemudian yang ketiga, dari segi tantangan, apa sih tantangan dari implikasi kebijakan yang ada? Tantangannya adalah perlunya terkait dengan kapasitas guru dan juga sarana TIK. Bahwa diimplementasi KMA 1503 itu memerlukan guru yang melek teknologi. Jadi tidak hanya sekedar itu saja, tetapi bagaimana mereka juga bisa sesuai dengan kebutuhan teknologi yang sekarang. Sarana internet, perangkat digital, dan aplikasi pembelajaran itu juga sangat diperlukan. Itu tantangannya. Terkait dengan peningkatan otonomi kepala madrasah, jadi kebijakan yang ada itu implikasinya itu pasti akan memerlukan atau menentukan dari bagaimana sebenarnya strategi kurikulum yang diperlukan. Apa yang sudah dilakukan oleh kepala madrasah terkait dengan strategi yang perlu mereka berlakukan. Kemudian bagaimana merancang program kurikuler. Tadi sudah saya jelaskan apa itu kurikuler. Dan terakhir membangun budaya belajar berbasis cinta. Tadi implikasi. Sekarang dampak dari perubahan KMA. Jadi KMA dari 440 menjadi 1503, pasti yang namanya ada dampak-dampaknya. Nah, yang pertama terkait dengan perubahan paradigma pembelajaran. Bahwa di KMA yang 1503 itu menggeser fokus dari mengajar materi itu membelajarkan manusia. Jadi tidak hanya sekedar transfer informasi, tetapi bagaimana murid itu untuk bisa melakukan gitu ya. Ini beranjak dari pemahaman dari yang sudah diajarkan oleh si guru ini. Kemudian yang kedua, dari guru sebagai pusat itu terbalik menjadi murid sebagai subjek pembelajaran. Dan terakhir terkait dengan KMA 450 yang lalu, dia adalah peningkatan angka. Tetapi di KMA 1503, dia menekankan pada penilaian holistik. Jadi secara menyeluruh, ada akademik dan juga ada karakternya. Itu perubahan paradigma pembelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya sampaikan tadi, kemudian penguatan karakter melalui KBC. Ketika siswa ini diterapkan pendekatan kurikulum berbasis cinta, itu akan bisa memperkuat karakter dengan cara penerapan panca cinta, cinta Allah dan Rasul, cinta ilmu, cinta lingkungan, cinta sesama, dan cinta tanah air. Kemudian juga budaya madrasah itu lebih humanis dan juga lebih ramah. Kenapa? Karena kondisi pembelajaran itu menumbuhkan rasa kasih sayang, kemudian mengintegrasikan nilai-nilai akhlak dalam setiap mata pelajaran. Dan terakhir peningkatan kebiasaan positif sehari-hari gitu ya. Jadi bagaimana supaya
kondisi lingkungan belajar itu suasananya saling menghormati, aman dan juga inklusif. Dari segi modernisasi kurikulum, di KMA 1503, modernisasi dilakukan melalui yang pertama, penambahan mapel coding dan juga kecerdasan artifisial. Ini untuk bisa adanya integrasi teknologi. Jadi menjawab tantangan zaman sekarang. Kemudian penyiapan SDM dan juga sarana TIK agar bisa proyek-proyek yang dilakukan itu berbasis tantangan dan juga nyata gitu ya. Jadi nyata, tantangannya nyata, project based learning gitu ya. Kemudian penguatan literasi digital peserta didik. Jadi diharapkan peserta didik atau murid itu lebih kuat dari segi literasi digitalnya. Jadi tidak hanya sekedar struktur saja gitu loh, yang akhirnya membebani si murid, tetapi bagaimana mereka juga bisa berkompetitif. Bagaimana penguatan layanan pendidikan? Nah, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan struktur-struktur yang baru, kita lebih friendly ya terkait dengan murid yang memang berkebutuhan khusus. Makanya ada struktur baru yaitu MI, LB, MTS LB, dan MA LB. Kemudian layanan pendidikan itu inklusif lebih terstruktur. Seperti saya sampaikan tadi gitu loh. Jadi lebih friendly-nya. Jadi di layanan pendidikan inklusif itu lebih ada strukturnya dan adaptasi pembelajaran bagi anak kebutuhan khusus gitu ya. Bagaimana agar akses pendidikan itu lebih merata. Apa sih dampak pada guru dan manajemen ketika regulasi ini berubah, ketika kebijakan ini berubah? Yang pertama adalah kebutuhan peningkatan kompetensi guru. Jadi dilihat dari eh, yang saya jelaskan tadi di depan tadi, bagaimana caranya si guru ini dia bisa menyesuaikan. Jadi diperlukan dengan adanya pelatihan-pelatihan gitu ya, untuk bisa meningkatkan kompetensi dari si guru. Kemudian dengan otonomi kepala madrasah dalam penetapan kurikulum. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi bagaimana kepala madrasah itu untuk bisa lebih melek gitu ya. Apa sih sebenarnya yang diperlukan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada pada KMA ini. Dan terakhir, kegiatan kokurikuler kolaboratif berbasis cinta. Jadi kalau pada intrakurikuler, pembelajaran itu terintegrasi dengan KBC, dengan pendekatan kurikulum berbasis cinta. Tapi dalam kokurikuler, dia ada namanya kegiatan kokurikuler kolaboratif berbasis cinta. Jadi bagaimana agar si murid itu bisa melakukan kegiatan kolaboratif itu secara tadi berbasis cinta tadi gitu loh, lebih humanis gitu loh ya, lebih inklusif. Jadi tidak dalam kondisi yang penting bekerja sama saja gitu loh, tidak seperti itu. Terakhir, dari kesimpulan adanya regulasi perubahan KMA 1503 ini, bahwa di KMA 1503 itu membawa paradigma baru berbasis cinta, di mana karakter dan nilai cinta menjadi roh kurikulum. Kemudian yang kedua, pembelajaran mendalam itu bermakna dan juga adanya modernisasi teknologi. Kemudian yang ketiga, implementasi itu yang tadi disampaikan itu pasti memerlukan yang namanya pelatihan, sarana, dan juga pendampingan. Dan terakhir, yang pasti di KMA 1503 tahun 2005 ini, kurikulum itu menjadi lebih modern, inklusif, dan juga adaptif yang sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. Jadi guru, kepala madrasah, dan fasilitas itu harus siap untuk mengimplementasikan perubahan ini.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ketika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.